Kita akan buka firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Puji Tuhan. Nah, judul untuk khotbah saya di siang hari ini, saya berikan judul lapangkanlah tempat kemahmu. Nah, seperti biasa saudara, kalau saya mau berkhotbah saya selalu bertanya Tuhan. Saya ingat itu hari Rabu, semua hamba-hamba Tuhan pergi penginjilan. Saya ada di kantor dan saya datang di tempat ini dan saya menyembah Tuhan. Saya penyembahan di tempat ini dan saya berbicara buat Tuhan. Tuhan, saya mau sampaikan apa untuk umat Tuhan di Karya Hidup Ambon. Sementara saya penyembahan di sini, suara Tuhan jelas buat saya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Wow. Saya percaya setiap kali Tuhan berbicara buat kita, Tuhan punya tujuan. Jadi saya harap Anda tidak bermain-main dengan khotbah saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, Allah sedang memberikan semangat kepada orang Israel di tempat pembuangan. Jadi kalau tempat pembuangan itu menderita sekali, sengsara, semua ada di sana penderitaan. Dan di tengah-tengah penderitaan Allah menghibur umatnya, Allah mengasihi umatnya, sekalipun mereka buat jahat dan dibuang di sana sebagai orang buangan, tapi kasih Bapa itu ada tetap bagi mereka. Allah memberikan bagi mereka semangat, Allah memberikan bagi mereka janji bahwa keadaan baru akan datang bagi mereka. Sekalipun mereka di tanah pembuangan di Babel, tapi akan datang zaman baru, akan datang kehidupan baru, akan datang berkat baru, akan datang hal-hal baru bagi mereka. Itulah Tuhan yang kita sembah. Sekalipun kita jahat berdosa, tapi Dia terus memberikan kesempatan bagi kita untuk berbalik. Walaupun Yerusalem kering dan tandus, tapi Tuhan berkata akan tiba saatnya umat Israel akan berjumlah lebih banyak lagi dari sebelumnya. Karena sudah pergi pembuangan sedikit orang, tapi Tuhan janji sekalipun Yerusalem kering tandus, tidak ada orang dalam penduduk, tapi aku akan menambahkan jumlah bakal lebih lagi sebelum mereka pergi pembuangan. Bahkan firman Allah berkata, keturunan mereka akan menduduki tanah bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang sekarang sunyi sepi. Waktu mereka balik dari pembuangan, itu Yerusalem sunyi sepi, tapi Tuhan hibur mereka. Tuhan katakan bagi mereka, tidak akan sunyi sepi, tidak ada. Bahkan tanah bangsa-bangsa, keturunanmu akan mendudukinya. Dan juga kota-kota yang sekarang sunyi, keturunanmu akan mendudukinya. Apakah Bapak Ibu tidak senang kalau keturunan Bapak Ibu diberkati di muka bumi? Amin. Iya, kita selalu rindu. Kita punya anak-anak, cucu-cucu diberkati, keturunan diberkati di muka bumi. Jadi Tuhan janji untuk umat Israel sekalipun kering tandus, tapi ada berkat di situ, ada kehidupan di situ, ada promosi di situ. Dari Yesaya 54 ayat 1 sampai 3, kita akan belajar beberapa hal sebagai persiapan lawatan Tuhan yang akan terjadi untuk umat Israel. Jadi sebelum lawatan Tuhan terjadi, sebelum janji Tuhan itu terjadi, Tuhan bilang untuk orang Israel, ini loh berapa hal kamu harus perhatikan. Kalau Tuhan janji, tetap Tuhan tepati. Tapi dari pihak kita harus melakukan bagian kita. Yang pertama saudara, buka hati terhadap perubahan. Semua bilang, ya, buka hati terhadap perubahan. Amin, semua mau berubah ya. Sebagai manusia kadang-kadang kita berharap supaya tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Apalagi kalau kita hidup dalam kondisi nyaman. Kita hidup dalam zona nyaman. Kita hidup berkecukupan, semua ada, punya mobil, punya rumah, punya setiap harta di rumah kita. Kita terkenal, dihormati oleh banyak orang. Kita menduduki jabatan-jabatan penting di kantor-kantor. Kita dalam keadaan sehat. Kita punya keluarga bahagia dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Banyak uang kita di deposit. Jadi kita tidak berkekurangan.
Dan kita tidak ingin semuanya ini berlalu dari hidup kita. Kita semua ingin hidup nyaman, keluarga bahagia, uang banyak, mobil, jabatan. Semua manusia merindukan hal itu. Dan ketika semuanya sudah didapat, kita tidak mau untuk terlepas dari hal itu. Ketika semua yang kita inginkan didapat, kita tidak mau berubah. Kita mau semua itu ada pada kita. Kita tidak ingin semua itu berlalu dari hadapan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara jemaat dari hidup Ambon dengar, kita harus ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Sebaik-baiknya rumah tanggamu, seharmonisnya rumah tanggamu, tetap ada gejolak di sana. Begitu hebat jabatanmu di kantor-kantor, tetap masa itu akan berlalu. Sehebat-hebatnya engkau jadi orang kaya, satu saat itu juga akan berlalu, pergi dari kita. Sebahagianya saya dalam pernikahan dengan suami saya 27 tahun, tapi kebahagiaan itu juga harus pergi, karena tidak abadi, saudara. Kita suka zona nyaman, kita suka situasi begini, kita tidak mau kehilangan apapun, kita tidak mau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, suka atau tidak, perubahan akan tetap terjadi dalam hidup kita. Perubahan itu bisa membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik, namun bisa pula sebaliknya tidak baik. Itulah sebabnya Anda harus selalu siap, karena perubahan bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba dari dulu di kantor baik-baik, jabatan baik-baik, tersingkir pindah di Saparua. Sampai saya percaya di sini tidak ada, saya tapi duduk di posisi itu sampai bilang, stop sudah, saya pindah di sini naik ke atas, tapi akan turun ke bawah. Saya percaya jemaat dari hidup Ambon tidak akan turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah berarti dia perlu bertobat. Itu berarti semberes, tanpa kerja semberes, sampai turun ke bawah atau pecat. Tapi kalau dia naik ke atas, wow, itu luar biasa. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi bagian dari perubahan dan bukan menjadi korban dari perubahan zaman. Saudara, dunia ini orang jadi korban banyak perubahan zaman ini. Banyak hal yang ditawarkan untuk percantik diri, cantik muka, cantik rambut, cantik kuku. Banyak perubahan dan kita terjebak di dalamnya. Tapi pagi ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan mau Anda berubah. Katakan, saya mau berubah. Bila saya mau berubah, tapi kalau Tuhan buat perubahan sakit toh, menangis toh, berteriak toh. Tuhan mau Anda berubah dan Tuhan mau mengubah hidup Anda. Sudah dengar, Tuhan mau ubah kita. Jadi kalau Tuhan mau ubah kita, mari kita kasih diri kita Tuhan ubah. Amin. Kita mau jadi orang besar, tapi kita tidak mau diubah Tuhan. Kita mau punya uang banyak, tapi kita tidak mau diubah Tuhan. Kita mau jadi jabatan, naik ke sana, tapi kita tidak mau diubah Tuhan. Saudara mau jadi orang besar, saudara harus siap untuk diubah Tuhan. Karena Tuhan tahu hati pikiran kita. Makanya Tuhan bilang, beta rubah ose dulu, baru saya naik ke atas. Kalau beta saya rubah ose sampai di atas, saya topo dada. Atau saya bikin hal-hal yang mempermalukan beta pun nama. Tuhan mau saudara saya berubah. Dan Tuhan mau Anda juga mau berubah. Tuhan mau Anda bertobat dari jalan-jalan hidup Anda yang salah, keliru dan berdosa. Tuhan mau Anda berbalik dari hidup berdosa kepada Tuhan. Kalau 2020 sudah berbuat dosa itu, jangan bawa akan di sini tahun 2021, saudara. Itu sangat menyedihkan. Karena itu sudah berlalu. Kebiasaan hidup kita yang berdosa salah jangan dibawa lagi. Kita sudah selesai dengan 2020. Jangan buat dosa yang sama, bersinah terus, berselingkuh terus, mau cerai terus, mau kain baru terus, sudah 2, 3, mau 7 kali. Masih judi lagi, masih main king lagi. Saudara, itu Tuhan Allah bicara buat kata orang. Lalu saudara respon akang. Amin. Sabarnya Tuhan buat kita. Tuhan mau Anda buka hati untuk perubahan yang sedang Allah kerjakan dalam hidup Anda. Tuhan mau mengubah Anda. Dan Tuhan mau Anda buka hati, rendah hati. Bilang, Tuhan beta mau diubah. Amin. Tuhan mau kita berubah.
Dan sebelum Anda masuk dalam perubahan besar, di mana engkau diberkati dan keturunanmu diberkati, ada area-area dalam hidup Anda yang telah rusak dan hancur, dan Tuhan ingin dan Tuhan mau memperbaikinya atau mengubahnya. Artinya sebelum Anda jadi orang besar, dipromosikan Tuhan, menerima berkat-berkat sampai keturunanmu, Tuhan akan berurusan dengan Anda. Tuhan akan berurusan dengan kehidupan Anda. Area-area, wilayah-wilayah, tempat-tempat, bagian-bagian dalam hidup Anda yang perlu diubah. Area mana yang ada pada saudara yang perlu diubah Tuhan, Allah akan ubah itu. Dan itu akan menyakitkan buat saudara. Nah, karena saudara tidak bisa terima, saudara berontak melawan Tuhan. Jadi kalau Tuhan ubah kita, coba tolong dalam mulut ini tutup akang. Amin saudara. Kalau Tuhan mau ubah kita, biarkan Tuhan ubah, kita diam saja dulu. Sebenarnya Tuhan ini mau apa? Sebelum waktu suami saya meninggal, saya tanya Tuhan, Tuhan mau apa dengan peristiwa ini? Karena Tuhan tahu saya mencintai suami saya, dan dia mencintai saya. Jadi Tuhan mau apa supaya saya tidak berdosa? Tuhan tahu kan saya sedih. Tuhan kan Bapa yang ciptakan saya, yang memberikan suami saya buat saya. Apa maksud semua ini Tuhan? Supaya saya tidak berdosa kepadamu. Jadi saya banyak tenang dan diam. Akhirnya saya mengerti tujuan Tuhan bagi hidup saya. Jadi saya menjalani hidup yang bahagia seperti suami saya ada. Pagi-pagi saya menyembah, saya bilang terima kasih Bapak. Suami saya engkau sudah ambil dan dia sudah dimuliakan di hadirat-Mu. Tetapi engkau menjadi suami seperti saya. Dan Bapak bagi kedua anakku, mereka tidak kehilangan ayah. Jadi hidup kami tetap bahagia. Saudara, ada area-area dalam hidup kita, bagian-bagian wilayah-wilayah, tempat-tempat yang Anda mau ubah dari saudara. Dan karena Tuhan mau perubahan, dan kalau Anda mau diubah, maka saya mau bilang berkat-berkat itu, lawatan Tuhan akan terjadi bagi hidupmu dan keluargamu. Apa yang Tuhan mau ubah? Yang saya catat di sini, saudara, pikiran. Semua bilang pikiran. Kita ingin Tuhan mengubah keadaan kita. Kita ingin Tuhan mengubah masalah kita, penderitaan kita, kesedihan kita, luka yang kita alami, penyakit yang kita alami. Kita mau Tuhan ubah. Tapi saya mau katakan, Tuhan lebih dulu mau mengubah pemikiran kita dulu, baru Tuhan mengubah keadaan kita. Ini saudara penting. Tadi pagi saya ingat jam 4 itu, saya sudah siapkan pikiran, tapi saya tidak catat yang ini. Tapi tadi pagi jam 4 saya bangun, Tuhan bicara banyak tentang pikiran. Dan ini yang saya mau sampaikan buat saudara, jadi saya pikir saudara tidak boleh main-main. Karena kalau Anda salah berpikir, hidup Anda tanpa sampah. Dan saya baru mengerti ya Tuhan maunya ini. Waktu saya sarapan pagi, saya bilang Tuhan kok mau bicara banyak tentang pikiran. Karena saya siapkan yang begini, tapi Tuhan buatnya banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau lebih dulu ubah pikiran saudara. Tuhan tidak langsung ubah penyakit saudara. Tuhan tidak langsung ubah penderitaan saudara. Tuhan tidak langsung ubah air mata saudara. Tidak, Tuhan rubah Anda punya pikiran. Tuhan rubah Anda punya cara berpikir, pola pikir Anda itu yang perlu diubah. Tuhan itu gampang sekali sembuhkan Anda, promosikan Anda, kasih Anda berkat. Itu gampang saudara. Tapi pola pikir Anda harus diubah. Kalau Anda tidak pola pikir yang tidak diubah, Anda akan punya hasil tanpa sampah. Saudara, Tuhan lebih tertarik mengubah pikiran Anda daripada mengubah keadaan Anda. Tuhan tahu Anda menderita. Tuhan tahu di kantor-kantor Anda mengalami ketidakadilan. Tuhan tahu waktu Anda dipromosi, orang lain naik dari promosi ganti Anda. Dan itu sangat menderita, itu sangat menyakitkan. Ada ketidakadilan saudara temui dalam bisnis pekerjaan usaha karir. Dalam studi Anda, mungkin Anda pintar tapi tidak dapat nilai terbaik. Mungkin seharusnya Anda dapat beasiswa, orang lain dapatkan beasiswa itu. Dan Anda kecewa dan Anda menderita. Tapi pagi ini Tuhan mau bilang, Tuhan tidak peduli dengan hal itu. Tuhan peduli otak saudara. Cara pandang saudara melihat masalah itu. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat bedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan jadi sama dengan orang dunia, sehingga saudara tidak bisa bedakan, oh ini Tuhan lagi proses beta, oh ini Tuhan punya tujuan begini per beta. Dan jadi sama dengan manusia-manusia dunia yang mengenal Tuhan. Saudara punya Tuhan, saudara punya Allah yang hidup. Itulah sebabnya pikiran Anda harus diatur, karena pikiran Anda itu menguasai Anda. Amin. Saudara, setiap aksi kita itu dimulai dari pikiran. Jika kita tidak memikirkannya, jika kita memikirkan, maka kita lakukan. Kalau saudara pikir balem porno, saudara akan lakukan, saudara, karena sudah ada di sini. Lakukan. Jika kita memikirkan yang baik, kita pasti melakukan yang baik. Jika kita memikirkan jahat, kita pasti melakukan yang jahat sesuai yang ada di pikiran kita. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara jemaat air hidup aman yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan cara berpikirmu, karena hidupmu ditentukan oleh pikiran-pikiranmu. Saya pikir apa sih jadi begitu? Ini keras buat kita saudara, karena Tuhan mau ubah saudara punya pola pikir, cara pandang saudara yang salah. Dan saya bilang Tuhan terima kasih, ini sangat luar biasa. Tuhan buka itu bagi saya jam 4 pagi. Dan saya bilang sangat hebat Tuhan. Jika kita menerima pemikiran dari orang lain, entah itu pemikirannya benar atau tidak, itu akan bentuk hidup kita. Sebetulnya orang bicara itu terbentuk di situ dengan kata-kata. Jika kita menerima orang lain yang terus menaruhkan perkataan bahwa kamu bodoh, tidak bisa ada apa-apa, maka Anda akan dibentuk. Maka Anda akan dibentuk oleh perkataan itu. Kamu bodoh, kamu susah, kamu tidak bisa bikin apa-apa. Perkataan itu membentuk Anda. Anda tidak bisa jadi orang sukses, Anda akan gagal. Nah, perkataan itu bentuk Anda. Dan Anda akan bersang dengan perkataan itu. Ya memang ketua keluarga susah, ketua gagal, ketua begini. Jadi memang ketua harus begini. Tidak. Tuhan mau kita diberkati. Yohanes 10 ayat 10. Allah datang. Yesus datang supaya kita hidup diberkati. Dan hidup dalam diberkati dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita diberkati bukan makan cukup 3 hari. Hidup dalam kepenuhan. Bukan hidup pas-pasan. Jadi kalau Anda mempercayai perkataan orang, Anda akan terbentuk di situ. Kau miskin, mama miskin, tete miskin, nenek miskin, keturunan miskin, maka kau miskin. Tidak, saudara. Aku datang supaya kamu hidup. Dan kamu hidup di dalam kelimpahan. Jika kita mempercayai perkataan-perkataan orang yang demikian, itu akan membentuk hidup Anda. Entah benar atau salah. Jadi kalau dia bicara benar, puji Tuhan Anda tertolong. Tapi kalau dia bicara negatif buruk, maka Anda akan hancur dengan perkataan orang itu. Makanya pikiran itu jangan taruh akan bahwa orang jahat bicara. Banyak pemikiran salah yang kita anggap benar. Pada saat kita masih kecil dan kita terus lakukan sampai sekarang. Dan pikiran kita adalah medan pertempuran dosa. Anda harus dilepaskan saudara. Dari setiap kutuk yang dilepaskan. Perkataan-perkataan kutukan dari orang tua Anda. Tete Anda, nenek-nenek kampung. Atau juga orang-orang yang tidak suka Anda. Kutuk-kutuk dilepaskan. Osep rumah tangga saya berhasil. Osep rumah tangga gagal. Osep usaha gagal. Anda hari akan dilepaskan. Karena Anda berjalan dengan perkataan itu yang membentuk Anda tidak akan pernah berhasil. Tidak pernah sukses, rumah tangga tidak bahagia. Osep kalau yang laki-laki bawa mabuk, minum. Nanti saya menderita sansar sampai mati kubur. Anda akan terbentuk dengan perkataan itu, saudara. Jadi kalau mama-mama ada kutuk-kutuk Anda itu datang berbeta. Beta mau berdoa saudara lepaskan akal. Karena Tuhan mau Anda diberkati. Tuhan tidak mau Anda miskin. Dan Tuhan tidak mau rumah tangga Anda itu tidak harmonis. Tuhan mau rumah tangga Anda harmonis. Amin saudara. Dan hal-hal itu diputuskan. Tidak boleh turun untuk saudara. Saya mau bikin saudara. Kalau saudara hidup benar. Satu kutu busuk yang bisa lawan Anda. Saudara bagian yang urapan. Dan urapan itu lindungi Anda dari panah-panah api si jahat. Di kantor-kantor di mana orang-orang serang Anda, tidak akan bisa kenal Anda. Justru dia yang tapaku di sana dan dia punya segala kuasa kegelapan. Anda tidak. Anda tetap terpelihara karena Anda berjalan urapan Tuhan. Urapan itu buat Anda gairah, semangat, sukacita. Walaupun jabatan senang susah 10 tahun, dan tetap sukacita, enjoy. Amin.
Karena dia tahu ada waktu Tuhan angkat dia. Dia bilang, jahat, pindah. Ketemu anak mana? Tinggal naik saudara. Amin. Saudara begitu susah, sedikit sakit orang bikin. Aduh. Ya sampai saudara sendiri bikin, saudara bilang orang bikin. Saudara pun ilmu Anda. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pikiran kita adalah medan pertempuran dosa. Semua pencobaan dimulai dari pikiran kita. Dan pencobaan itu seringkali berujung pada dosa. Jadi semua dosa dimulai dari pikiran. Betul? Lihat orang sakit, iri hati, sakit hati, dendam, kebencian, hawa nafsu, kedagingan, hidup kedagingan. Saudara saya mau bilang untuk orang-orang sakit hati di gereja dong, sing lalaka. Lalaka seng. Semua saya jawab tuh, karena ada tahang di sini. Sakit hati ditaruh, dendam ditaruh. Lihat orang punya baju baru sakit hati. Lihat orang punya sepatu baru sakit hati. Lihat orang duduk buka gigi sakit hati. Di mana-mana saudara sakit hati. Cocok saudara rumah sakit jiwa. Ya. Tidak ada yang bisa menguasai pikiran saudara selain saudara sendiri. Amin. Iblis juga tidak bisa menguasai pikiran saudara. Iblis cuma kasih saran dan ide, tapi tidak bisa menguasai pikiran Anda. Iblis kasih saran pada Anda, lalu Anda tinggal bikin. Iblis menguasai pikiran kita, dia kasih ide-ide buat kita saudara. Dia kasih saran, jangan saya ampuni dia. Dia bilang, saya ampuni dia berapa? Dan saudara bilang, iyo kemarin kan saya baca dia buang muka dari Roseto, saya kasih saudara dia berapa? Iya betul, kita kasih saudara dia berapa? Saudara tuh, iblis kasih ide terus, akan terus. Ikut iblis perkataan. Saya ingat perkataan Tuhan, ampunilah. Iblis tidak menguasai pikiran kita saudara, dia cuma kasih saran, dia kasih ide. Di kantor-kantor orang pencuri, saudara bilang, aduh, ini kan uang lagi, bagaimana Tuhan? Tadi orang ini sudah bicara, tapi aduh. Semua orang kan ambil, mengapa saya ambil lah? Iya betul tapi di gereja sudah ajar. Aduh, sekali-sekali itu apa-apa mau. Masa sekali-sekali? Nah, ini tuh godaan tuh, iblis kasih ide terus. Tapi saya percaya saudara kuat bertahan. Saat saudara stres, tertekan, depresi, ketakutan. Saudara Tuhan, tolong beta Tuhan, beta stres. Nah, Tuhan bilang apa? Itu kan saya pikiran. Saya yang kuasai akang. Betul saudara? Jadi kalau saudara lagi depresi, yang saudara bilang Tuhan ya tolong beta depresi. Nanti Tuhan bilang dari saya di pembungan saya per rumah tuh, saya otak sedikit. Seperti itu Tuhan bilang, saya pakai otak. Saya yang berkuasa atas saya pun kepala tuh. Seperti kemarin Pak Saudara bilang, itu burung boleh terbang di atas kepala kita, boleh. Tetapi tidak boleh bersarang di kepala kita. Boleh dengar perkataan orang, boleh dengar setan kasih ide, tapi tidak boleh ikuti dia, tidak boleh dia bersarang untuk beta, dia harus kuasai beta. Jangan ampuni orang, jangan kasih di gereja, jangan memberi, nanti saya kurang, nanti saya susah. Itu iblis selalu kasih ide. Jadi kalau saudara stres tertekan, tados itu lalu bilang saya taruh dalam pikiran. Karena Anda punya kuasa untuk usir dia, bukan Tuhan lagi datanglah usir dia. Itu bilang kuasa dari tangan tuh. Kenapa saya pakai akang? Dia tinggal menangis bersungut. Makanya bikin dosa tahu banyak, sebanyak stres tertekan. Mungkin seperti itu Tuhan bilang. Iblis selalu menaruh pemikiran-pemikiran negatif saat Anda bangun tidur. Kan sudah bangun semenyembah Tuhan, aduh puji Tuhan, hari ini berkat banyak. Iblis mulai bilang, hari ini saya mengalami hal buruk. Hah? Tadi Tuhan bilang Tuhan berkati beta. Saya dengar Tuhan apa ini beta bilang proses ini. Hal buruk. Mulai darah tak pukul, tensi darah, tekanan darah naik, gula darah naik, sen kuat berjalan asam urat, karena sudah dengar iblis taruh tuh. Jangan perhatikan baik-baik, setan tuh bicara tuh seperti dia sayang kita, padahal tidak. Dia bawa kita untuk hancurkan kita. Iblis itu licik, pembunuh keji. Iblis itu pendusta, bapa pembohong. Jadi saya mau katakan kepada saudara, jangan dengar iblis. Karena dia itu pembohong, penipu, pendusta, pengacau, pembunuh keji. Itulah setan roh jahat iblis. Amin saudara.
Setiap perkataan-perkataan orang yang negatif buat kita, itu iblis taruh dalam mulut mereka. Jadi saudara, tanpa saudara sadar, iblis beralat saudara, iblis pakai saudara untuk melancarkan dia punya rencana-rencana yang jahat. Jadi setiap perkataan negatif yang orang lontarkan bagi saudara, itu perkataan-perkataan dari setan roh jahat. Karena waktu mereka lepaskan kita down, kita tidak berdaya. Tapi perkataan-perkataan supranatural, nubuatan firman Tuhan, itu menggairahkan. Sekalipun kita goncang, sekalipun kita punya persoalan banyak, tapi firman Tuhan menguatkan, menghibur, meneguhkan kita. Dan kita akan tetap bercahaya. Amin saudara. Tapi kalau dengar iblis bicara melalui orang-orang, maka saudara akan down. Dan saudara akan jadi sama dengan dia. Iblis bilang, saya apa-apa bohong saja hari ini. Saya apa-apa. Hari ini saya berselingkuh tipis-tipis saja. Jangan terlalu tebal-tebal, nanti lawan baca. Padahal lawan tuh dia tuh. Dia tuh iblis sama. Jadi saya mau bilang saudara yang suka berselingkuh, dengar. Jangan Anda jadi alat untuk iblis. Ingat, Tuhan kasih kesempatan untuk saudara berubah, tapi bikin terus. Tuhan bilang, stop sampai situ. Apalagi Anda pelan-pelan Tuhan, yang melayani di pelataran Tuhan. Anda tampil di sini singers, worship leader, tim musik, sound system, multimedia usher. Anda kasih naik, Anda punya pajangan-pajangan itu di sosmed sana tuh. Anda berpelukan, Anda kasih naik. Lalu orang bilang, ini mau ajar beta kan? Lebih baik beta saya bertobat, tapi beta hidup lebih baik. Sudah diberkati? Ini keras buat kita semua saudara. Supaya kita mau bikin sesuatu itu otak, pikiran kita diubah. Ingat bahwa saudara punya identitas itu loh. Saudara anak Tuhan, saudara pelan Tuhan, saudara jalan, tapi identitas itu ada pada diri saudara. Saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ingat itu. Karena orang berpola dari Anda, orang lihat Anda, ini siapa sih? Anda mau ajar saya? Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saat iblis menaruh pemikiran-pemikiran itu cobaan. Tapi saat Tuhan menaruh pemikiran, itu inspirasi. Tuhan kasih inspirasi perkataan pikiran, katanya jadi orang-orang luar biasa. Tapi kalau setan taruh itu selalu godaan, gitu. Goda katong terus, goda katong hati. Tapi kalau Tuhan taruh pemikiran, itu inspirasi. Makanya katong jadi orang luar biasa, katong jadi orang-orang dipakai Tuhan cara dahsyat. Tapi kalau katong kasih pikiran pas setan, maka katong akan hancur. Katong tergoda terus. Jadi beta harap semata hidup Ambon ini keras nih. Beta harap pikiran dijaga. Mau bikin apa-apa pikir sekali. Jangan kasih pikiran par iblis pakai saudara untuk menghancurkan hidup saudara. Saudara diberkati. Mari kita lihat apa yang dikatakan Bapak Gembala kita. Beliau pernah berkata, hidupmu tidak akan pernah berubah kalau pikiranmu tidak berubah. Saya ingat beliau di sini tuh, berubahlah jemaat hidup Ambon. Karena perubahan itu butuh waktu. Kalau Anda sudah 40-50, kasihan sekali. Bertobatnya kapan? Sudah 50, saudara masih hidup berdosa, kapan Anda berubah? Sedang perubahan itu butuh waktu. Berubah dari kebiasaan berbohong, berdosa, menipu. Berhenti, saudara. Berubah sudah, jangan bikin akal lagi. Kalau saya berbohong, berdosa, saya bapak setan tadi itu. Iblis itu bapak penipu, bapak pembohong. Jadi itu yang beliau sampaikan buat kita. Hidup kita tidak akan pernah berubah ke arah yang lebih baik kalau pikiran Anda tidak pernah berubah. Kalau pikiranmu selalu negatif buruk, Anda tidak akan pernah berjalan dalam promosi. Justru Anda berjalan dalam kekalahan dan penderitaan. Makanya beliau berkata, berubahlah. Sampai kapan Anda mau berubah? Sedang perubahan itu butuh waktu. Kalau Anda tadi tidak suka mengampuni orang, dendam, berubahlah saudara. Jangan dendam orang lagi. Orang itu lagi senang, Anda dendam dia di hati Anda. Kalau saudara iri hati orang, berhenti sudah, jangan.
Kalau dia berhasil, dia sukses, biarkanlah kita gembira dengan dia. Kenapa dia berhasil sukses, kita iri hati dia. Kita tidak suka dia. Bukankah itu promosi Tuhan buat dia? Kita harus bersuka kalau mereka berhasil. Kita harus senang ketika mereka berhasil. Bukan kita bikin muka bangga. Kita colek sana, colek sini. Kita dalam grup-grup pencemooh yang mulai berkata ini tidak adil, tidak benar. Saudara, kalau dia punya pengangkatan untuk dipromosikan Tuhan, ngapain saudara sibuk? Kan berkat itu Tuhan Allah punya. Amin, saudara. Bilang, kamu jadi apa untuk saya? Saya mau kasih berkat untuk siapa? Saya mau promosi siapa? Itu urusan saya, bukan kamu. Kenapa kamu iri hati? Aku punya semua dan aku mau kasih buat siapa saja. Itu aku, bukan kamu. Jadi kalau orang berhasil, orang itu pintar, orang itu berhasil, naik jabatan punya. Mari kita bersuka, kita puji Tuhan. Luar biasa ya, anak ini berhasil. Beberapa anak yang berhasil senang, saudara, Tuhan Yesus terima kasih. Anak-anak saya sudah ada di beberapa tempat, sudah mulai ada di Unpati, sudah mulai ada kantor kejaksaan. Itu kebanggaan kita. Amin, sudah diberkati. Jadi ini pikiran robakan sudah. Yang kedua, saudara, bisa bertahan dengar lagi. Nah, penglihatan. Tuhan mau ubah penglihatan saudara. Tuhan mau ubah mata saudara. Bapak Ibu saudara, hidup menderita itu dimulai dari melihat sesuatu yang salah. Kalau orang tidak sadar dengan matanya, maka itu akan menghancurkan dirinya. Saudara lihat Kejadian 3:6 bagaimana Hawa. Waktu dia lihat pohon itu, wow. Dan waktu dia lihat buah itu sangat menarik. Jadi mata ini kalau kita tidak kontrol dia dengan baik, maka itu akan menghancurkan kita. Ketika Hawa lihat pohon itu, ketika Hawa lihat buah menarik itu, Hawa jatuh dalam jebakan iblis. Akhir daripada cerita ini, terlempar keluar dari Taman Eden. Ketika Anda hidup berdosa, Anda tidak ada di tempat berkat Tuhan, di kawasan berkat Tuhan. Kita lihat Simpson tidak disiplinkan matanya. Kesana perempuan cantik mau, kesini mau. Di Timna lihat perempuan cantik mau, Filistin mau. Di lembah Sorek dapat dilihat mau. Semua wanita dia suka. Saya mau bilang bagi anak-anak, hati-hati dengan mata Anda. Untuk anak-anak muda yang ada di sini, hati-hati. Karena Anda punya perjalanan hidup itu masih jauh. Cara Anda memandang salah menghancurkan hidup Anda, sehingga Anda tidak bisa meraih janji-janji Tuhan yang ada di depan. Ingat, janji Tuhan ada di depan. Perjalanan Anda ke sana itu jauh. Dan kalau Anda tidak taat, Anda tetap hidup berdosa, tidak sampai pada tujuan Tuhan, yaitu memberkatimu dengan kelimpahan. Anda sampai batas itu saja. Anda akan lihat orang-orang diberkati, dipromosikan, dan Anda cuma batas itu. Saudara belajar dari Hawa, Tuhan bilang keluar, berangkat dari sini. Dan tempat itu dijaga ketat. Tidak boleh orang jahat masuk untuk menikmati berkat Tuhan. Saudara, berkat itu Tuhan punya. Jadi kalau saudara hidup benar, Tuhan berkati, tapi kalau tidak keluar dari kawasan berkat. Mata harus didisiplinkan untuk melihat hal-hal yang baik, saudara. Jangan lihat hal-hal yang salah. Saudara, mata ini disiplinkan untuk lihat hal yang baik. Contoh Abraham. Tuhan bilang, Abraham, kamu tidak punya anak, tapi mari keluar, lihat itu Abraham. Lihat bintang-bintang. Seperti itulah anak-anak menanti. Wow. Senang ke saudara? Ya lihat. Dia mulai bayangkan, itu dapat aku anak-anak. Ini lihat ini buah, mulai dulu pikir akang. Saya bilang ambil saja, jangan. Tuhan bilang tidak boleh. Besok dia akan kembali lagi. Saya bilang makan sudah ambil saya sama dengan Allah. Tuhan sudah bilang beta punya suami buat tidak boleh. Saudara kira setan datang coba saudara sekali. Ulang-ulang sampai saudara jatuh buat dia stop. Dan kalau Anda sudah jatuh dia bilang, oh saya boleh bergerak. Karena Ose datang buat Tuhan tidak ada pengampunan buat Ose. Tapi Tuhan bilang tidak. Sekalipun Anda jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan itu angkat saudara. Iblis selalu berusaha hancurkan kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi gunakan mata Anda dengan baik untuk lihat hal-hal yang baik. Jangan gunakan mata Anda untuk melihat hal-hal yang salah. Yang ketiga saudara, C, hati. Ini yang Tuhan mau proses dari kita, mau ubah. Hati harus dijaga dari hal-hal yang negatif. Hati kita ini sangat vital di mata setan.
Hati kalau luka itu merupakan jalan masuk untuk iblis dan roh-roh jahat masuk dan berdiam di hati Anda. Jadi wanita-wanita, jaga hati ini baik-baik. Ini vital sekali. Kalau Anda tidak jaga Anda punya hati, setan akan masuk dan berdiam dalam hati Anda. Sehingga timbul kebencian, dendam, sakit hati, tersinggung, gampang terluka dan sebagainya. Kalau hati Anda gampang terluka, Anda tidak bisa mengasihi orang. Anda tidak bisa mengasihi Tuhan. Dan Anda tidak bisa mengasihi diri Anda. Sebab itu kalau Anda punya hati terluka, biarkan Tuhan memperbaikinya. Biarkan Tuhan mengubahnya. Kalau hati Anda ada kebencian, dendam, tersinggung, apalagi luka, maka saya mau bilang setan terus akan berdiam di hati itu. Orang kalau terluka menganggap semua orang itu jahat. Betul saudara? Orang kalau dia punya hati luka toh, dia pikir sama orang itu jahat sama dia. Padahal saya begitu. Jadi saya mau bilang untuk kita semua, baik bapak-bapak kebanyakan wanita, selalu dengan punya perasaan. Sedikit tersinggung. Saudara saya lelah kan? Tersinggung terus. Orang bilang apa tersinggung, orang bilang apa tersinggung. Saudara tersinggung terus, sampai kapan saya tersinggung? Halo? Mengampuni orang lukai kita, sakiti kita, itu harus kuasa supranatural turun ke dalam hati. Baru kita bisa mengampuni dia. Kalau bikin satu kali sama masalah, kalau ulang-ulang itu sangat menyakitkan. Dan kita butuh kuasa Tuhan, kuasa supranatural masuk di hati kita. Sehingga hati kita diubah Tuhan, dipulihkan. Dan kita mampu untuk lepaskan pengampunan bagi orang-orang sakiti kita. Jadi jangan biarkan hati kita ini dendam tinggal. Jangan biarkan hati kita kebencian tinggal. Itu akan membuat saudara sakit. Jangan membiarkan ketakutan menguasai Anda. Jangan membiarkan kebencian menguasai Anda. Tuhan ingin sembuhkan Anda dari ketakutan yang saudara alami. Tuhan ingin menyembuhkan Anda dari kebencian yang Anda alami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika area-area yang tadi saya bilang, wilayah-wilayah, bagian-bagian, daerah-daerah dalam hidup kita diubahkan Tuhan, dipulihkan. Maka Yesaya 54 ayat 1 berkata, Yerusalem, dulu engkau seperti wanita mandul yang tak bisa melahirkan. Tapi sekarang bersorak-soraklah dan bernyanyilah dengan gembira. Sebab anak-anakmu banyak sekali, melebihi anak wanita yang tidak ditinggalkan suami. Tuhan bilang, Yerusalem, kalau semua proses itu sudah terjadi, area-area sudah dibersihkan, pikiran Anda sudah dibersihkan, mata Anda sudah dibersihkan, hati Anda dibersihkan, maka janji Tuhan buat mereka, bernyanyilah, bersoraklah, bergembiralah. Amin. Karena orang mengatakan kamu mandul. Mandul itu artinya berbicara tentang kemustahilan. Kamu mandul tidak mungkin punya anak. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kamu mandul, kamu punya anak lebih banyak dari suami istri yang ada di rumah. Sudah diberkati? Iya. Artinya mustahil. Mustahil Tuhan ubah kita, mustahil Tuhan angkat kita, mustahil Tuhan promosi kita, mustahil Tuhan mengembalikan apa yang hilang untuk kita. Itu mustahil. Tidak mungkin, kita sudah berdoa lama kok. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Semuanya mandul. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemustahilan itu direspon dengan sorak-sorai, dengan kegirangan, dengan sukacita, bukan dengan ratapan, dengan keluhan dan kesedihan. Kalau saudara respon kemustahilan, kemandulan itu, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Tuhan mau bilang untuk saudara jemaat air hidup Ambon, kalau dulu Anda mandul, kalau dulu Anda susah, kalau dulu Anda miskin, Anda selalu gagal dalam bisnis, Anda selalu bisnis dalam usaha, Anda punya pekerjaan terbengkalai, usaha apa saja gagal, karir saudara tidak naik-naik, saudara punya studi juga biasa-biasa, tidak lebih dari orang-orang lain. Kamu mungkin buat apa saja gagal, tidak ada hasilnya, tetap saja mandul. Tapi tadi pagi Tuhan bilang, beta ini bilang dong, beta akan berkati dong, melebihi orang-orang kaya, melebihi pengusaha-pengusaha kaya, melebihi pebisnis kaya, melebihi pemimpin-pemimpinmu, melebihi kepala-kepalamu di kantor.
Engkau akan melebihi teman-temanmu di kantor yang dulu anggap kamu mandul, tidak bisa bikin apa-apa. Engkau akan melebihi teman-temanmu yang dulu tepuk dada bahwa engkau, bahwa Osi itu bodoh, Osi bisa bikin itu. Osi cuma sampai situ, sepuluh sekolah sampai situ. Osi juga dari keluarga miskin. Osi yang terkenal. Osi yang pintar, beta lebih pintar dari Osi. Beta dari keluarga yang berada. Beta tidak seperti saya. Osi itu mandul. Tidak mungkin Osi kaya, karena Osi dari keluarga miskin. Tidak mungkin saya punya usaha itu berhasil. Tidak mungkin. Tuhan bilang buat beta, bilang buat jemaat hidup Ambon. Seperti tadi, Tuhan bilang untuk wanita mandul, kamu punya banyak anak, lebih daripada suami istri itu. Kamu akan lebih dari orang-orang yang dulu hina kamu. Kamu akan lebih dari orang-orang yang dulu anggap kamu miskin. Kamu akan lebih dari orang-orang yang anggap kamu hina. Kamu akan melebihi mereka dalam bidang pekerjaan apapun. Kalau dulu mereka anggap kamu bodoh, tidak bisa bikin apa-apa, beta lebih pintar. Osi sen tahu barang-barang elektronik, Osi sen tahu barang-barang ini, Osi bodoh, beta lebih pintar dari Osi. Tapi Tuhan mau bilang, Osi bisa, Osi akan lebih dari dong. Kamu akan melebihi mereka di kantormu. Kamu akan melebihi orang-orang tadi anggap kamu remeh. Kamu akan melebihi mereka. Amin, saudara. Ini makan saya susah. Kasih sekolah anak-anak saya susah. Mau jadi orang besar, mau jadi pemimpin. Ini orang tua di kampung, bisa jadi pemimpin. Saya mau apa-apa di kampung, tapi saya berdiri di sini. Karena Tuhan Allah yang saya layani dari masa muda saya, angkat saya. Amin, saudara. Saya tinggal di kampung, tapi saya hidup dalam keluarga yang bahagia. Karena mama, papa, dan saya, kakak-kakak saya pergi. Nanti Desember mereka ketemu kami di kampung. Tapi hidup dalam damai. Kebahagiaan kasih sayang kita. Dan bagi kami tidak mungkin ada di sini. Tapi Tuhan Allah yang saya layani waktu kita bertobat. Tahun 84. Melayani Tuhan. Satu bangun. Susah. Naik mobil pun kadang susah. Uang pas-pas. Mama papa kirim saya uang. Tapi itu cukup untuk studi. Tapi kalau untuk jalan pelayanan, saya harus jalan dengan iman. Kadang saya naik mobil, orang bayar saya uang. Kadang saya pergi ke ibadah, orang-orang kasih saya uang. Saya susah. Selalu Tuhan taruh di hati saya, jangan kamu lupa, kamu itu susah. Kemarin saya doa dengan hamba Tuhan, biasa kami masih supranatural. Dan saya bilang, Tuhan, saya ingin lihat sesuatu. Tuhan kasih saya penglihatan. Saya tiba-tiba lihat, Tuhan bawa saya di sekolah saya. Jadi, saya sekolah dulu itu, di kampung itu, sebenarnya saya sekolah di Ambon. Karena kakak-kakak saya sudah baca, saya punya surat harus sekolah di Ambon. Tapi karena mama saya bilang jangan. Dia baru lulus SD, ke Ambon nanti kalau kamu pergi sekolah, dia dipikirkan lagi. Sebelum pulang dia pulang dengan kondisi kota, jadi dia sekolah di kampung. Nanti selesai itu dia di kota. Saya sekolah di tempat kampung kami di sebelah kampung. Jadi kemarin waktu saya penyembahan Tuhan bawa saya lihat sekolah saya bilang Tuhan ini kan sekolah saya. Apa yang Tuhan mau? Jadi sekolah itu ada 1, 2, 3, ada 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti ditambah lagi 2 kelas karena sudah banyak orang. Lalu saya lihat terus, saya masuk dalam ruang kepala sekolah, saya masuk, saya lihat Tuhan apa sih yang Tuhan mau bilang buat saya. Saya keluar, saudara. Tuhan tunjukkan buat saya itu piket. Lalu saya bilang, iya Tuhan itu piket, tempat piket. Ada kursi, ada meja. Kamu lihat kursi itu? Saya menangis, saudara. Dulu kalau waktu kami sekolah itu harus bawa meja kursi. Karena di sekolah tidak siapkan. Nah saya punya meja kursi, tapi kursi tidak ada sandar-sandar begini. Harus bawa kursi sandar. Tapi saya tidak punya. Mama saya bawa saya punya kursi.
dengan kursi itu, meja itu dibawa kan teman-teman semua banyak dibawa, tapi saya tidak boleh kasih masuk itu karena harusnya sandar. Kursi saya tidak sandaran. Jadi saya lihat mama saya itu lincah ya, cari familinya di situ. Nah, familinya juga ada bekerja di sekolah itu, jadi dibilang ini kursinya tidak bisa karena memang harus kursi sandar di belakang. Saya lihat mama saya begitu sedih, lalu cari, puji Tuhan, familinya itu bilang sudah gini, ini kursinya piket, ini dibawa taruh di dalam, sedangkan dia punya kursi yang tidak itu taruh di piket. Saudara, Tuhan bicara buat saya, dulu mamamu susah cari kamu kursi, kamu lihat orang itu. Berapa hari lalu seorang saudara saya, bukan keluarga dalam Tuhan, dia WA saya, Mom, tolong doakan ya, anak saya butuh kuliah, uang kuliah sekitar ini untuk skripsinya. Lalu saya berkeluar doa, Tuhan ingatkan saya, Mom, doakan saya. Lalu sudah saya bilang, Tuhan Allah yang kita layani itu, jangan takut, Tuhan yang Bapak dan Ibu layani itu penguasa alam semesta. Tepat waktu Tuhan supply. Itu saja yang saya bilang. Jadi waktu saya lihat itu, Tuhan bilang, kamu lihat wanita itu, dia kan sibuk seperti mama kamu dulu. Dia cari uang untuk anaknya. Mama kamu cari kursi, dia cari uang untuk anaknya. Kamu lihat dia? Dia bilang, ya Tuhan, kita lihat dia. Saudara, Tuhan kalau mau kasih kita memberkati orang dalam jumlah besar, Tuhan tidak bilang, ini saya berkati dia. Tidak, cara Tuhan beda, saudara. Dia akan bawa kita untuk merasakan penderitaan kita. Dia akan bawa kita untuk merasakan bahwa saya dulu susah dan saya harus tolong. Apapun caranya saya harus tolong orang ini. Dan Tuhan bilang buat saya, kamu harus tolong dia. Dia WA kamu, bukan dia. Aku yang memerintahkan dia WA kamu. Dan kamu harus tolong dia. Seperti mamamu dulu. Susah cari kursi untuk kamu. Dia lagi berjuang untuk anaknya. Tuhan kasih jumlah buat saya. Saya menangis, saudara. Kedua, saya terus menyembah alam supranatural. Tuhan bilang, kamu lihat wanita ini. Saya bilang, iya. Selesai kegiatan ini, kamu pergi ke rumahnya. Kamu doakan dia. Kamu kasih uang, kamu berkati dia dengan jumlah. Saya bilang, iya Tuhan, saya taat. Saya tidak pernah bilang begini, Tuhan ini dari Tuhan kah bukan? Tidak. Karena sudah lama saya hidup alam supranatural. Dan saya tahu Tuhan mau membuat saya. Selesai itu, kamu pergi ke rumah ini. Saya lihat rumah itu. Pergi ke rumahnya, doakan dia. Saya masuk di ruangan. Seseorang ibu WA saya, Mama, bolehkah saya telepon? Dan saya telepon, ada apa? Mama, bolehkah Mama berdoa, datang berdoa untuk anak saya? Luar biasa bukan? Yang tadi Tuhan bilang itu rumah tuh. Iya, pergi doakan dia. Rupanya saya datang berdoa pelepasan untuk anaknya. Lagi sakit, selesai itu pelepasan, dia sudah lari dalam rumah. Lalu saya pergi ke kantor itu, selesai, saya pergi lagi ke halo. Saya ada urusan di sana, doakan lagi. Kemudian dalam mobil Tuhan bilang buat saya, jangan usah lupa yang terakhir beta bilang. Iya Tuhan, beta akan pergi. Dan beta sampai, beta peluk orang itu, beta bicara, ya Mama, beta sekarang punya bangun mesbah. Beta punya persoalannya banyak. Dan beta berdoa urapi Antua, dan beta berkati Antua. Anta tidak mau, beta bilang Mama ini dari Tuhan. Mama harus taat, dan beta harus taat Mama, jadi beta lepaskan. Tidak boleh tidak ambil. Itu supranatural. Saya tidak mengerti orang itu, saya tidak tahu, pikir saya mereka baik-baik. Tapi Tuhan pergi doakan dan lepaskan berkat. Saudara suka cita? Jadi kalau sekarang saudara miskin, tidak punya apa-apa, saya mau bilang tenang. Engkau tidak tandus. Waktu area hidupmu diubahkan Tuhan, engkau jadi orang yang lebih lagi. Di kantor engkau akan lebih pintar dari orang-orang yang ada di kantor. Engkau akan lebih kaya kalau engkau pebisnis pengusaha. Engkau akan lebih kaya dari orang-orang yang dulu kau bilang Tuhan yang paling kaya. Betul, saya mungkin bisa kaya dalam nama Yesus. Engkau yang pengusaha dengar. Bisakah Anda angkat tangan yang pengusaha? Bisakah Anda angkat tangan yang pengusaha di sini? Pengusaha mobil, pengusaha apa saja. Bisa angkat tangan tinggi, tinggi, tinggi. Tinggi lagi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan melebihi mereka yang kaya.
Seakan engkau berkata tidak mungkin. Tapi dengar, hari ini Tuhan Allah bilang, engkau akan jadi pengusaha yang lebih kaya dari mereka. Engkau akan jadi pebisnis lebih kaya dari mereka. Engkau punya kandang-kandang peternakan itu akan banyak. Engkau akan bangun, engkau akan kaya. Dan engkau akan terheran-heran. Tuhan akan lakukan itu bagi engkau. Tuhan akan lakukan bagi engkau. Bolehkah engkau yang di kantor-kantor bisa angkat tangan tinggi? Keadaan engkau di kantor, engkau takut karena persaingannya banyak. Ada orang-orang lebih pintar dari engkau, orang-orang otak cemerlang dari engkau, karena mereka menganggap engkau, kamu itu bukan saingan, kamu itu bodoh. Tapi dengan angkat tangan tinggi untuk yang bekerja di kantor-kantor, dalam nama Tuhan Yesus, Allah penguasa alam semesta, yang engkau layani, yang engkau kasihi, yang engkau sembah, dengar, kamu akan melebihi pemimpinmu. Kamu akan melebihi pemimpinmu. Kamu akan melebihi pemimpinmu. Kamu akan melebihi teman-temanmu di kantor yang dulu anggap kamu remeh, bodoh, buta huruf. Kamu akan melebihi mereka. Kamu akan lebih pintar dari mereka. Kamu akan lebih hebat dari mereka. Kamu akan lebih hebat. Kamu akan lebih sukses. Kamu akan lebih diberkati. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang tidak anggap kamu remeh lagi. Tidak anggap kamu miskin dan terhina. Mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat engkau berbeda dengan teman-temanmu di kantor. Engkau akan pintar, cerdas melebihi mereka. Tidak ada orang bisa bertahan menghadapi engkau. Mereka akan segan dan gemetar menghadapi engkau. Amin. Engkau akan punya anak, hai si mandul, lebih banyak daripada suami istri. Pung anak-anak, suami istri kadang melahirkan anak 11, 12, tapi Tuhan bilang pasti mandul usia lebih dari itu lagi. Tuhan mau bilang itu mustahil per Anda jadi kepala kantor, tapi dengar, Anda akan jadi kepala kantor setelah area-area itu dilepas. Mungkin sekarang Anda hilang pekerjaan, tertolak karena kesalahan Anda buat, tapi saya mau bilang setelah area-area ini, wilayah ini diperbaiki Tuhan akan kembalikan Anda ke jabatanmu. Tuhan akan kembalikan Anda kepada promosimu. Tuhan akan kembalikan Anda kepada kursimu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap kali Anda percaya itu terjadi. Diberkatilah engkau di kantor-kantor negeri, kantor-kantor swasta. Diberkatilah usaha dan bisnismu. Kalau dulu engkau berkata tidak mungkin beta kaya seperti dia, tapi hari ini Tuhan Allah mau bilang engkau lebih kaya dari dia. Kalau dulu engkau berkata tidak mungkin saya jadi pemimpin karena begitu banyak persaingan, tapi dengar, Tuhan Allah penguasa alam semesta bilang engkau akan jadi pemimpin lebih pintar dari orang tadi hinausin. Kok tepuk tangannya kurang meriah buat Tuhan? Dahsyat Tuhan kita. Tuhan sangat hebat. Tuhan sangat luar biasa. Ingat satu hal, Tuhan mengasihi saudara. Yang kedua, saudara, persiapkan diri Anda sudah hampir selesai. Tadi terbuka untuk perubahan. Yang kedua, persiapkan diri Anda. Ayat yang kedua, Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu. Jadi poin yang kedua, Anda harus persiapkan diri Anda. Yang pertama, lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya luaskanlah kemah kediamanmu. Artinya kita buka banyak akses untuk banyak orang. Supaya mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka bisa berjumpa Tuhan. Kita harus bangun hubungan dengan orang-orang. Kita harus ada berbau dengan orang-orang. Dan kita harus bersaksi buat mereka. Kita kasih jalan buat mereka. Kita katakan bahwa Yesus mengasihi mereka. Bahwa Yesus mencintai mereka. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, itu lapangkanlah tempat kemahmu. Yang kedua, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Artinya jangan hitung-hitungan dalam hal memberi, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Di akhir zaman Tuhan akan membawa banyak orang dalam pertobatan. Kita menjadi tenda bagi mereka, menjadi jawaban bagi mereka seperti tadi. Kita memperkenalkan Yesus bagi mereka. Kita mendoakan mereka, kita hibur mereka. Kita menguatkan mereka. Yang ketiga, ya C, panjangkanlah tali-tali kemah. Artinya memperluas wilayah.
di mana kita bisa menjadi berkat. Yang D, panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Artinya hidup kita harus tertanam kuat dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita beritakan Injil, tapi firman Allah berkata kita ditolak. Tuhan sedang bekerja secara dahsyat dan luar biasa di akhir zaman. Roh Kudus sementara bergerak, api kemuliaan Tuhan telah turun. Ini masanya kita bergerak. Kalau kita tidak bergerak, kita akan terlambat dan kita tidak akan menuai jiwa-jiwa. Ini bukan waktu kita jadi penonton di gereja untuk kritik sana, kritik sini. Ini waktu kita bergerak. Setiap saat hamba-hamba Tuhan di gereja bergerak. Mereka bergerak dalam tuntunan roh. Ada banyak kesaksian minggu depan, ada banyak kesaksian yang mereka sampaikan. Dan sekarang kita bergerak. Saya rindu jemaat ini juga bergerak. Masuk dalam alam supernatural, dalam dimensi Tuhan. Sehingga Anda melihat begitu banyak jiwa yang butuh Tuhan. Anda tidak bisa pakai pikiran natural. Anda melayani pakai pikiran natural, Anda akan bosan, jenuh. Dan itu merupakan satu kelelahan. Tapi ketika Anda masuk supernatural, pelayanan itu sangat menyenangkan. Pancangkanlah kokoh patok-patokmu, saudara. Pancangkan. Artinya hidup kita harus tertanam kuat dalam firman Tuhan. Tuhan sedang bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Sebab itu jangan ketinggalan. Siapa yang tertanam kuat, pasti tidak akan goyah. Tetapi orang yang tertanam tidak kuat, dengan kebenaran firman Tuhan akan tergoncangkan. Jadi kalau Anda dengan firman, tangkap, pegang. Kalau Anda tidak pegang, waktu badai menggoncang, Anda akan jatuh, Anda akan gagal. Anda harus punya prinsip dalam kebenaran, harus punya pendirian yang teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan. Anda harus radikal tentang kebenaran. Kita sudah mendengar khotbah tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang muda yang hebat. Saya mau katakan untuk anak muda GKR Hidup Ambon. Belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Ini orang-orang radikal. Kami tidak akan makan makanan itu. Karena mereka tahu makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak akan menajiskan hidup mereka dengan kekotoran dan kenajisan. Mereka jaga hidup mereka bersih. Kalau Anda jaga hidup Anda bersih sebagai anak muda, saya mau katakan promosi menanti Anda. Tapi kalau Anda terus hidup bermain dengan dosa, hidup seks bebas, hidup berzina, hidup dalam percabulan, pornografi, saya mau katakan nasib Anda di tempat sampah. Jadi jangan kita bicara Sadrak, Mesak, Abednego tentang kehebatan mereka, tentang radikal mereka, tentang kebenaran. Tapi Anda harus mencontoh hidup mereka. Kalau mereka tidak najiskan diri dengan hidup dunia, Anda juga tidak boleh najiskan diri dengan kehidupan dunia. Amin, saudara. Ini keras. Kalau Anda menjadi pemimpin, menjadi orang besar, saya mau bilang radikal tentang kebenaran. Anda sudah tahu kebenaran, bikin akal. Jangan Anda bicara kebenaran, khotbah kebenaran, tapi Anda tidak lakukan. Anda tidak konsisten. Anda harus konsisten. Anda belajar, Anda dengar, Anda khotbah, Anda bikin akal. Amin. Mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah tidak bisa untuk meluputkan kami dari perapian menyala-nyala dengan raja, kami tidak akan pernah menyembah patung. Ini orang radikal, saudara. Bunuh beta sama juga tidak. Amin. Amin, anak muda. Kalau waktu beribadah orang datang ajak saya, tidak. Saya punya waktu beribadah. Saya punya latihan, orang ajak saya, tidak. Saya punya waktu latihan. Saya harus konsisten. Kita belajar dari gembala kita yang sudah pergi. Dia orangnya konsisten. Bilang apa? Bikin akang. Bikin akang, khotbah akang. Beliau sudah pergi. Nilainya sudah tertanam di hati kita. Dia orang jujur. Dan kita belajar kejujuran. Dan kita bohong sana, bohong sini. Beliau sudah meninggalkan nilai-nilai. Jangan kita bilang, Bapak tuh ditinggalkan nilai. Tapi kata saya bikin akang. Serah Yusuf tiap hari. Potifar dengan baju pendek, dengan tangan sepotong jari. Lenggak-lenggok di hadapannya. Apakah dia tergiur? Tiap hari firman Tuhan berkata, Yusuf bekerja di situ. Potifar, saudara tahu lah orang-orang Mesir itu cantiknya bukan main. Betapa cantiknya. Tiap hari dia pandai, itu istri Potifar. Apakah tergoda? Tidak. Dia tahu, Yusuf jangan lupa kamu punya mimpi. Kamu akan jadi orang besar, jadi pemimpin. Kalau kamu jatuh, kalau kamu tergoda, kamu jatuh dengan wanita ini, wanita jahat ini, wanita binal ini, kamu kehilangan mimpimu yang besar. Anak-anak muda GKR Hidup Ambon, tanam dalam pikiranmu, Anda orang besar, Anda pemimpin bangsa lusa, Anda adalah orang-orang penting, pejabat-pejabat teras. Jadi biar apapun di muka, tidak, saya mau jadi orang besar. Jangan biarkan rayuan iblis menggoda,
sehingga engkau terseret dari mimpi-mimpimu menjadi orang besar. Jangan engkau tergiur dengan rayuan-rayuan wanita-wanita nakal yang membuat engkau terseret daripada kawasan berkat Tuhan. Anda melangkah salah, tanpa sampah tunggu Anda. Sudah diberkati? Kita bicara Sadrak, Mesak, Abednego, kita bicara Yusuf. Kita khotbah, tapi kita tidak lakukan. Itu yang Bapak bilang, Bapak Gembala bilang, kamu puji-puji beta pada apalah. Kamu bikin iko yang beta bilang, sebelum puji beta. Jadilah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Aku radikal, tidak akan pernah. Saya tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun terjadi saya tetap beribadah. Sudah tahu, suami saya punya mama meninggal hari Minggu pergi gereja. Suami saya meninggal tanam hari Jumat, saya sudah ada gereja di sini. Itu radikal, karena cinta Tuhan. Apakah kita tidak menghormati mereka? Menghormati kok. Kan habis ibadah ketemu pulang pertanaman Tuhan. Itu punya suami saya meninggal terus kembali ke gereja melayani. Betul saudara? Itu orang radikal. Tahu kebenaran itu bikin. Radikal tidak akan pernah tertanam kuat. Tidak ada orang bisa goncangkan saya dari kasih saya buat Tuhan. Amin saudara. Itu orang radikal. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego naik jabatan. Amin saudara. Saya mau bilang buat saudara, jangan cari-cari jabatan. Setia bangun Tuhan, mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan bilang, jahatin dah, beta pun anak naik. Amin. Keberhasilan, kesuksesan, promosi berhubungan dengan saudara punya hubungan dengan Tuhan. Selama saudara hidup berkenan kepada Tuhan, harta, kekayaan, promosi kejar saudara. Selama saudara tidak hidup berkenan, saudara kejar berkat sampai muka tak pucat-pucat sampai pusing. Tidak perlu cari berkat saudara, cari Tuhan. Nanti Tuhan perintah, pi dileni perumah, pi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih, pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Radikalah tentang kebenaran. Amin. Apapun terjadi tidak akan tergoncangkan. Aku tetap mengasihi Tuhan Allahku. Aku akan tetap menghormati Tuhan. Aku akan tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Karena promosi menanti saya. Kalau saja Yusuf tergoda, dia akan tidak pernah jadi Perdana Menteri di Mesir. Kalau saja Sadrak, Mesak, Abednego menyembah patung itu, maka nama mereka tidak akan pernah tercatat di Alkitab. Sejarah mencatat dari dulu sampai sekarang. Mereka pencetak sejarah. Mereka orang radikal. Beta suka lihat anak-anak yang begitu. Saya beta tetap kebenaran, beta tetap ibadah, apapun ujang panas tetap itu beta begitu. Karena beta dulu begitu, mau ujang panas uang yang ada banyak cari Tuhan. Beta seperti itu saudara, dan beta pula sama. Bukan kata jadi hamba Tuhan baru kata itu saya yang dari masa muda kata begitu. Uang saya ada berjalan, pi penyembahan, pi berdoa di gunung di lembah, berjalan sana kiri kanan saudara. Yang terakhir saudara, dia terakhir menerima janji Tuhan. Ketika saudara sudah lakukan ayat 2 tadi, pancangkan kokoh patok-patokmu dan seterusnya tadi ayat 2. Maka ketika menerima janji Tuhan, kita lihat ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Berikut, keturunanmu akan menduduki bangsa-bangsa dan kota-kota sunyi. Saudara luar biasa sih. Tuhan bilang untuk jemaat hari hidup aman, engkau akan menjadi produktif. Engkau akan menjadi orang yang bermultiplikasi. Sesuai dengan tema daripada sinode. Kata mau multiplikasi bagaimana Mbak Jiwa? Kata sendiri hidup beres. Kata harus beres pikiran, hati dan mata. Lalu kata buat jiwa-jiwa terjadi multiplikasi. Selama saudara hidup tidak benar, saudara hidup keluar dari jalur Tuhan, multiplikasi tidak ada. Jadi mari kita belajar untuk lakukan firman Tuhan tadi. Hati pikiran kita bereskan, maka kita semakin produktif. Amin. Ada banyak kerjaan, ada banyak pekerjaan harus kita kerjakan. Amin. Produktif, semakin berbuah, semakin banyak multiplikasi. Anak cucumu akan diberkati dan jadi berkat. Semua yang percaya katakan amin. Kok kurang ya? Sebelah sini kurang sekali. Ini janji Tuhan buat kita. Bahwa bukan saja kita menjadi produktif dan bermultiplikasi, tapi anak cucu kita diberkati dan jadi berkat.
Anak cucumu, keturunanmu akan diberkati di muka bumi jadi berkat. Orang hina katong, tapi katong anak-anak akan dipromosikan. Dan orang-orang akan datang cari katong. Waktu itu tergoncang, tolong beta dulu. Beta butuh Tuhan, tolong beta. Beta perlu Tuhan, tolong beta. Beta persoalan banyak. Tadi cibiri kita, tadi lihat kita di mata sebelah, tadi anggap kita remeh, tapi akan datang cari kita. Saudara, firman kita genapi. Banyak orang sudah telepon saya, tolong saya. Ini orang-orang jahat dan dulu sakiti saya. Telepon saya, tolong waktu goncang. Mama tolong beta dong, mama tolong beta, mama tolong. Bukan untuk sombong ya, tidak. Tapi itu firman Tuhan tergenapi. Ose hina beta, permalukan beta. Ose nganggap beta mata sebelah, tidak anggap beta. Tapi satu saat Tuhan goncang Ose akan datang berbeta. Sudah diberkati. Keturunanmu akan diberkati. Anak-anakmu akan diberkati. Engkau akan melihatmu, anak-anakmu diberkati. Engkau akan melihat cucu-cucumu diberkati. Mungkin di dalam lingkungan keluarga tidak dianggap, di lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak dianggap. Tapi saya mau bilang, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan akan memberkati cucu-cucumu. Itu firman Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan disampaikan keras, tapi tujuannya Tuhan mau berkati kita. Tuhan mau ubah pikiran, mata, hati kita. Karena tujuan Tuhan mau berkati kita. Dan bukan saja kita, tapi keturunan kita.